Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada. Hari ini Jumat 20 Oktober 2023. Menemani pagi Anda, saya ingin berbagi beberapa informasi terkini. Wah, ini kayaknya ada yang nggak tepat ini ya. Mudah-mudahan ini aman. Hari ini 20 Oktober 2023, saya ucapkan selamat pagi dimanapun follower mau berada. Pagi ini ada kejadian laka lantas sepertinya di jalur Pantura. Tadi ada truk ya, ada truk muatan kontainer di depan rumah makan Tengger. Tadi ada beberapa followermu yang share, ada sedikit perambatan ya. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai lancar karena truk alat berat sepertinya, truk besar yang ada di sekitaran Blandongan sudah mulai dekat dengan pertigaan Blandongan. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi ada di jalan menuju tempat kerja semuanya diberikan kelancaran. Terutama juga yang saat ini sedang OTW atau akan melewati jalur Pantura untuk tetap berhati-hati. Selamat pagi, saya lagi berbagi dengan Anda. Kita salam-salam pagi seperti biasanya, ngopi pagi di pagi hari ini 20 Oktober 2023. Belum diketahui secara pasti kondisi ataupun kronologi dari kejadian yang terjadi pagi ini di daerah Blandongan. Sepertinya kejadiannya juga pagi tadi ya, tapi hari ini sudah ada petugas sepertinya yang ada di lokasi. Sempat terjadi perambatan sekitar 30 menit yang lalu di daerah dekatnya rumah makan Tengger ya, atau dekatnya pertigaan Blandongan, terminal. Selamat pagi, followermu semua. Ini kita lagi ngobrolin beberapa headline yang mungkin pagi ini sudah ramai menjadi pembicaraan. Bahkan kalau kita buka media sosial, isinya iku. Selamat pagi Min, salam Jumat Mubarak. Nur Ita, selamat pagi juga Mbak Nur, sehat selalu Mbak Nur Ita. Ini kita lagi sapa-sapa followermu semuanya sambil kita ngobrolin beberapa headline yang jadi hangat di pemberitaan kita, terutama di Warta Bromo dan juga di sejumlah media massa yang lagi rame. Apa itu politik? Rata-rata memang dipenuhi dengan berita-berita politik karena memang kemarin itu terjadi mulai pendaftaran capres cawapres ke kantor KPU. Wah, ini mulai. Terima kasih, tapi saya senang sekali platform kita di Warta Bromo ini adem ayem aja. Dan terus tetap rukun Warmo, kita nikmati saja dinamikanya. Calonnya wis mulai, pendukungnya sudah mulai. Yang fanatik silahkan, tapi tetap podo seduluran. Ngono Warmo. Sing penting podo ngopi bareng. Terus cerita sembarang. Warung kopi ini tambah laris. Saya ngopi pagi, mudah-mudahan nanti ada yang ngirimi kopi. Jadi kopinya masih cukup hangat pagi hari ini. Bolong, ini tadi informasi yang tadi tak sampaikan. Mungkin ada yang di daerah Pasuruan dan sekitarnya yang sedang OTW ke arah Bangil atau ke arah kota Pasuruan. Ini tadi ada kepadatan, ada kendaraan yang sempat bersenggolan di depan atau di sekitaran ya, sekitaran Blandongan, sepertinya arah rumah makan Tengger gitu ya, nggak tahu persisnya. Tapi tadi beberapa video sudah dikirimkan oleh teman-teman followermu juga. Hati-hati bagi Anda yang bergerak ke sana, tetap bersabar. Apa aja sih pagi hari ini yang sangat
apa ya yang sangat memenuhi ruang-ruang redaksi pemberitaan. Informasinya tadi sudah saya singgung. Memang kalau di nasional sih mulai ya pendaftaran capres cawapres. Cuman dua pasang ini Mas Ian ya, dua pasang antara Anies Caimin sama Ganjar Mahfud. Nah ini sudah mulai melakukan pendaftaran. Kalau yang Pak Prabowo ini belum ada pasangannya. Wah, ikut cocok juga cerita-cerita ambil ngopi. Mbak Nur Ita, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat teman-teman. Kita bisa sharing. Akeh pakar politik. Bener. Loh, tak sumet mana ya? Eman kari titik. Sekarang banyak pakar politik dadaan dari Mas Arif Wardian. Sampai nang warung kopi, waduh diceritani sembarang itu. Itu tempat paling efektif untuk kampanye kampanye, untuk cerita, untuk membahas dan mengulas. Wah. Wis angel wis gak iso bedakno ya. Tapi asik kan, ternyata kita bisa merasakan bagaimana orang punya pendapat, bisa menyampaikan pendapatnya kan malek seru. Ya, itu yang ada di nasional ya. Kalau yang ada di nasional wis kadon TE ngomong iku ya, sampai ada tebak-tebakan segala macam. Wah, Cak Supriyono terima kasih. Wah, ini dulur-dulur bolo-bolo yang biasanya ikutan nimbrung. Terima kasih, selamat pagi. Makasih info Kota Pasuruan iki kabari opo? Presiden sopo iki min. Iya, iki sik pemanasan Mas Supri. Oh, iya Baruna, pisang gorengnya gak ono. Iya. Lah isu iki sakjane awak dhewe kepengin ono jembleme, ono pisang gorenge ngene ya. Iki kan sing ngeteri boleh jan. Ini mungkin nanti dulur-dulur isu-isu dolen-dolen nang rene ya kita bisa ngobrol bareng. Ngobrol apa iki? Ngobrol nabi-nabi apa ngobrol presiden? Ya, terima kasih Kota Pasuruan tadi. Dorong iki. Sik mulai pemanasan ini ya. Mulai pemanasan tapi mulai hangat. Kabare Panji Gumilang piye, Cak Soleh, iya, Cak Soleh Oye, terima kasih. Selali pisan. Ya, Panji Gumilang ya sudah sudah ya sudah diproses kan kemarin itu, sudah pernah dilakukan proses pemanggilan. Mbuh wis jarno wis urusane, Mas. Tapi pastilah kalau memang menyangkut masalah hukum tetap diproses. Satria Langit OTW numpang ngopi, Kang. Oke, siap. Ya, rotok pahit kopi ini. Enak iki ambek gawe ngomong. Tapi saya sharing ya, kita sharing saja. Saya hanya menjelaskan beberapa pandangan kita, terutama di Warta Promo, ada beberapa headline yang kita sampaikan nanti sambil ngobrol, sambil santai, ada beberapa informasi. Yang terkini memang ada kecelakaan lalu lintas ya. Waduh, gak ngomong Rikomin. Aku kulaan jembel mojo lali seruput kopine rokok wis ono ta Min. Ojo diguyu ya rokoke ya. Akeh rokoke lho, rokoke akeh. Tapi rokoke Ares. Ono rokok Ares. Ya, iki anyar iki ya. Soale mambengi mari oleh tahlilan ya. Waduh, rokok tahlilan iki jenenge. Ono kabeh. Ono akeh Cak Supri. Gak ngomong Riko Min, aku kulaan jemblem. Oh iya. Maksudnya kulaan jemblem ya, Bu ya. Wah, ya dikirimi rek. Aduh. Koneksi saya agak nge-lag ini. Mudah-mudahan ini aman ini ya. Waduh, nge-lag koneksinya ini. Selamat pagi, terima kasih. Agak nge-lag tadi. Saya nggak tahu ini ono apa iki. Indosat kok tiba-tiba saya pakai wifi-nya sama selulernya kok agak nge-lag. Mudah-mudahan aman, kita bisa ngobrol sambil nyeruput kopi. Apapun rokoknya, pokoknya aja lali harus yang ilegal. Ya. Oh yo, ono cukene rek grek. Halo Bolo, Mas Argo, ya pembujeng Mas Argo. Aman ya. Iki sing wetan wis mari meluapkan unek-uneke ini. Bujeng aman ya, kali bujeng masih aman ya. Mudah-mudahan aman semua perusahaan ataupun orang-orang yang berusaha di Kabupaten Pasuruan, kota atau dimanapun tempatnya ini tetap memenuhi
ketentuan itu ya, sampai buang limbah sembarangan. Pagi update yang baru masuk, mudah-mudahan ini yang lewat di jalur Pantura tadi ada kepadatan di Blandongan ya, arah-arah kota kayak Probolinggo gitu ada kepadatan di situ. Ada kepadatan kalau kok Gopo ngono mlebu tol ae yang dari arah Surabaya. Pripun niki ono kabar opo nih Kang? Oh ya, itu tadi yang ada laka ya, laka lantas. Mungkin sudah terurai, mudah-mudahan terurai. Tim-tim lantas dari Polres Pasuruan Kota udah ada di lokasi. Kali Bujeng banger kena limbah lho. Ono maneh ta? Iku ojo gawe-gawe sampean. Apa memang bener anu maneh? Ya apa kabar limbahne iki kali welang. Hasil unjuk rasa kemarin Min. Ya, kalau yang kemarin yang kita dapatkan memang masih belum ada titik tengah gitu ya, karena warga berharap agar limbahnya ditutup total atau dihentikan. Ada banyak tuntutan kayaknya, dan itu kayaknya masih belum ada titik temu yang konkret sepertinya ya. Kita juga belum menerima statement dari pihak manajemen pabrik begitu. Dan kita juga kayaknya masih menunggu hasil uji lab dari DLH itu Mas Supri yang terkait limbah pabrik. Nah ini saya juga enak ya Riko penggawean ini. Melo Ariko ya. Iya ini penggaweannya cerita-cerita, nulis gitu aja ya. Selamat pagi semuanya. Hadir Min, tak tinggal nggarap sik Min. Cak Rohim dilanjut. Iya. Oleh tuh. Mas Argo terima kasih. Anu rezeki anu Gus ya? Ya wis anu ya potong-potongan sampai dukur kok Gus. Kan disempol ta? Durung. Aku bro gak pedo ya. Nah ya iku. Iki kan mau ngomong rai ya. Dukur ta. Iya. Oke, terima kasih yang sudah sugeng enjing Mas Alteko hadir selalu baga nyimak. Terima kasih. Saya lanjutkan ya untuk pembahasan headline hari ini. Headline hari ini apa aja yang dibahas oleh Warta Bromo. Beberapa informasi juga masih seputaran kejadian laka lantas kemarin. Jadi yang ada di Sukoharjo, yang nggak sempat membaca atau sudah sempat dengar, semuanya dalam kondisi selamat ya korbannya. Baik yang di Kalirejo yang truk pasir ketabrak kereta, itu semuanya selamat alhamdulillah meskipun truknya ledek. Kemudian yang di Kalirejo sih. Lebak itu juga selamat gitu. Muhammad Qasim nyimak, terima kasih Mas Muhammad Qasim juga. Ya, yang laka lantas hari ini yang di daerah Tengger, sejauh ini kita belum tahu secara pasti, cuman lihat ada dam truk tadi sempat rusak ya di bagian depan bodi truknya. Arisan bodong gimana Min? Arisan bodong sampai sejauh ini sebenarnya arisan bodong itu banyak korban ya, sekitar di total 93. Cuman sampai sejauh ini memang polisi masih melakukan upaya penyidikan karena memang clear tidak ada perjanjian tertulis apapun ya yang dipegang oleh para korban. Misno, Cak Misno, selamat pagi juga Cak Misno Kertosari hadir. Terima kasih Cak Misno yang senantiasa ikutan nimbrung ngopi-ngopi. Cak Misno ini deket ambil lokasiku ini. Cak Misno kapan-kapan dolen rene ambil nggawa jeblem. Cak Misno, UP3 LLAJ Probolinggo. Ini apa ini? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu siap. Mas Bayu ya apa Mas Bayu iku mau wis terurai Mas Bayu ya. Jenengku celuken cek tahu viral. Dedi Sugianto absen pagi. Cak Dedi sing ganteng dhewe, sing biasa sok kopi giras ya. Enak rek rokok tahlil iki ternyata. Rokok emare diwacana Yasin iki dadi enak iki ya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Oh ya, tadi ada yang dari Probolinggo. Teman-teman di Probolinggo, kemarin niku kula teng Purwosari Min, siang ada truk nyantol di trotoar lampu merah. Oh iya, jam berapa? Saya kemarin geser 12-an kayaknya ya. Purwosari jam berapa ya? Aku gak ketok Mas Alteko. Ya, kalau yang Probolinggo ya, saya ngomongin Probolinggo, ini ada di beritanya di Warta Bromo. Jadi pembunuhan, waduh serem ya beritanya. Ya, cek menghindari berita politik sih ya.
Jadi yang di Probolinggo bisa dibaca di Warta Bromo, ini ada motif pelaku pembunuhan yang di Banyuanyar. Ini ternyata dia dendam terhadap pelaku korban karena korbannya nyelingkuhi ibuke gitu ya. Wes, kayaknya gak menyenangkan ya ini ya. Coba lek selingkuh ini. Ada beritanya dibaca aja ya. Kayaknya nggak perlu dibahas itu ya. Tapi memang apa ya, ya gelap mata lah gitu si anak. Sehingga terpaksa harus mengakhiri hidup selingkuhan ibuke. Duh, Bos, sekarang sudah diamankan, sudah jadi ditetapkan tersangka. Itu dari Probolinggo Banyuanyar, ono berita di Warta Bromo. Biasa sampean sing ngono-ngono iku seneng. Selain itu ada apa lagi? Ini yang terbaru yang juga berkaitan dengan politik ya. Wah, ini ngomong politik ya akhirnya. Kalau yang Limba tadi belum selesai, jadi masih lainnya ada tindakan lanjut. Kalau yang politik kita juga sempat menyoroti kaitannya dengan prosesi pendaftaran. Saya cerita, kemarin itu saya juga sempat bingung ya, tapi perlu diketahui kalau Bolowarmo semuanya nyimak, Warta Bromo tetap akan memberikan informasi-informasi mudah-mudahan bisa berimbang. Kita tidak berada sebagai media partisan, gak dukung A, gak dukung B, gak dukung C, tapi kita akan suguhkan mereka yang benar-benar punya gagasan, punya ya sama-sama baik. Tapi dalam artian kan orang harus diberikan pencerahan apakah dia sesuai dengan pilihannya atau tidak. Jadi isu ego kan itu kita sempat naikkan informasi tentang pendaftaran dari pasangan Anies dan Caimin. Terus awalnya kini bingung loh, kok moro-moro yang selanjutnya kan belum waktunya mepet sekali kan, tiba-tiba ada Ganjar. Wah, kini ya kualan rek gitu. Jadi kini akhirnya kualan, yo apa yo supaya sama-sama berimbang gitu. Padahal kan sangat dekat sekali. Jadi setelah upload selesai, kita akhirnya naikkan lagi. Ya biar semuanya netral ya, pendukungnya pendukungnya kok Anies sama Caimin sama Ganjar Mahfud tetap dapat alokasi untuk tampil di Warta Bromo begitu. Kalau pendukungnya Prabowo kita nunggu dulu Pak Prabowo nunggu dulu. Kemarin juga ada polling ya, untuk kaitannya dengan para pendukung yang pengen menunjukkan bahwasanya hari ini sudah punya pilihan. Selamat pagi semuanya. Kita juga masih menunggu. Kemarin juga saya sempat ada beberapa pengamat politik yang mengkritisi, bukan pengamat ya, ada orang-orang parpol yang mengkritisi, oh KPU lu kok mepet mana kok gak dino ayo. Yo gak ngerti lek teko wangsite kudu dino podo. Kira-kira wakilnya Pak Prabowo siapa min? Tebak-tebakan iki ya. Kudu kaya enggak kuis apa ya begini. Perlu bikin kuis kayaknya ya Supri ya. Kemarin kita sempat bikin polling. Sebenarnya Warta Bromo juga ada grup WhatsApp ya. Bolowarmo bisa ikutan nimbrung. Ada banyak grup WhatsApp kita. Bolowarmo bisa ikutan nimbrung kalau misalnya kepingin dapetan share-sharean pemberitaan kita. Kita dapat polling kemarin. Kita memasang beberapa nama yang mulai mengerucut. Mulai ET, Erick Thohir, Gibran, Ridwan Kamil, cuman itu. Nah, kayaknya ini mulai mengerucut ya. Sampean kok iya, Cak Soleh siap ya. Siap kabeh koyo ya. Ini yang lagi cangkruan bersama kita kok siap ya. Siap ya gak ada bondo ya. Siapa sajalah yang penting merakyat. Ya, bener. Siapa sajalah yang penting merakyat. Cuman kata merakyat itu sing angel kadang-kadang ya. Kalau sudah ada di kekuasaan itu kadang ya apa ya. Ya wis lah, manut sing bukan manut ya. Kita manut dengan hati nurani kita sendiri saja. Tapi kadang-kadang hati ini ya ono nafsune jadi ya gak podo gitu ya. Supriyono, kula tebak-tebakan kayaknya Gibran aja men. Ya. Monggo Mas Supriyono. Misno yang jadi ya
bapakku. Iya bener, aku seneng aku kalimat itu. Ya bagaimanapun nanti kan jadi kepala negara dan yang sudah disahkan secara konstitusi dari presiden ya itu harus menjadi bapak. Mosok katanya ngeleng bapak terus kan gitu. Cak Mesno terima kasih. Itu juga masih menjadi headline kita. Kemarin kayaknya semuanya dikerahkan ya. Saya lihat juga semua elemen, semua kader parpol dari seluruh wilayah. Waduh. Cak Nusantara podo tumpek blek ke KPU. Wah, perwakilan-perwakilan dari Pasuruan kelihatan juga. Bisa lihat di pintunya Warta Bromo kita kemarin dapat kiriman juga dari konco-konco di PKB. Wah, koncone warmu iki akeh, koncone ono di PKB, ono di PDI, ono di Gerindra, konco kabeh. Tanto Priyo Herman, Bu Khofifah cocok. Iya, ini semuanya banyak peluang. Tapi menarik kalau misalnya hari ini kan kita ya ada yang perempuan ya. Ada teman-teman media yang ngomong kalau kuota perempuan di pencapresan ini nggak memenuhi keterwakilan 30%. Soalnya sampai hari ini belum ada wakil perempuannya itu. Gitu, Mas Tanto ya. Itu juga jadi salah satu peluang juga. Tapi sejauh ini tarik ulurnya sudah mulai mengerucut sih dalam satu hari ini kayaknya rame. Kemarin Pak Erick Thohir juga sudah kelihatan kan di beberapa media gue ngurus SKCK. Waduh. Ngurus SKCK. Jenenge ngurus saya kadang-kadang kan semuanya akan kembali ke takdir. Karena kayak yang terjadi atau dialami oleh Prof Mahfud yang sekarang baru tuh 5 tahun selanjutnya ini bener-bener jadi cawapres gitu ya, calon. Yang kemarin kan nggak jadi. Udah dikon ngenteni 5 tahun dia untuk kemudian dipenuhi keinginannya kan gitu. Tapi perkara nanti kan masing-masing kan punya harapan. Ono sing kepi, wah itu malah jadi cerita politik ya. Masing-masing punya harapan. Weh minimal ternyata takdirnya cuma jadi cawapres saja. Itu mungkin takdirnya cuma jadi capres saja. Itu kan ya ada banyak kan itu yang terjadi. Kita tunggu aja apa kata langit. Wah. Siapapun yang terpilih mencalonkan jadi cawapres yang jelas mereka adalah orang terbaik. Bener. 1.000 min. Satu sewu iku lek wis ana nama iki. Mas Arif iki durung metu nama iki. Yo, aduh. Enggak ya. Oh, pokoknya ya memang yang menjadi berat itu adalah politik transaksional. Tapi kita nggak bisa menghindari itu kan. Ada hal-hal tertentu, ya kan. Wis tala, wis ana KPU, wis ana Bawaslune. Ngono ya sik ono ae. Apa gak nyambut gawe Bawaslune? Bukan seperti itu juga, tapi meminimalisir bahasanya. Kalau misalnya, waduh kok sepi temen nih, gak ono sing dum-dum gitu ya kalimatnya ya. Wah, ini Bawaslu ini bener-bener ketat gitu berarti. Jalali Mas Bro, kopi nih iya. Iki cenggara cerdas iki ya. Cuman gak ono titipan iki mek dek gini sih ya. Jawabannya ada di ujung langit. Nah, yang pertama Decanto. Iya, sampai sejauh ini ada hal ya yang kayaknya kita itu terus saja pikiran kita itu lagi dikonsentrasikan kepada beberapa nama saja kan. Pilihan itu loh kayak enang nama gitu. Kita ngomongin satu nama kayak kudu nang Jokowi ya, restu Jokowi ya, gitu-gitu kan yang senantiasa kita dengungkan, kita rasakan di pemberitaan-pemberitaan itu. Menunggu restu Pak Presiden, menunggu restu Jokowi. Gak tahu kan beda-beda kan, beda. Mungkin yang sudah pernah mengalami pemilu dulu menunggu restu, menunggu dari langit, menunggu istikharah, ini gak ono iki. Saya harap nanti timnya Pak Prabowo ini ada satu kalimat diplomatis. Ya, kita ini sedang istikharah ini semua teman-teman di parpol ini. Nah, meskipun nasionalis kan ada itunya kan keren ya. Artiku iki murui ta ya apa iki? Artiku dum-dum Muhaimin. Dum-dum Ya, semuanya punya anu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nyalek ini dia yang lagi ngumpul sama kita. Wah, kalau yang katanya Mas Alteko ini ya kebutuhan lah ya, kebutuhan. Lah sing di daerah di kono senengane mayoran ya dikai mayoran. Tapi sing paling umum iku anjane dikai dhuwit. Ya, itu.
Kayak ini guyonan. Nah, kita support juga teman-teman Bawaslu yang sedang berjuang agar tidak terjadi pembelian suara gitu katanya ya. Ya, itu. Elek-elek ini tahu dari Bawaslu awak dhewe rek. Wah. Selamat pagi Balawarmo semua. Dum-dum es degan ya. Dum-dum rawon ambek Nah, ini kayaknya gini ya. Logikanya begini. Kayaknya kalau itu terjadi, waduh. Cak Supri, Cak Misno, meskipun kita sedang agak bergurau ya, tapi logika ini keren gitu ya. Lek katene caleg-caleg iku ya mbok borongen UMKM, mbok borongen wong dodol es degan iku. Jangan mayoran, jangan mangan-mangan wong-wong iku ya lek nang warung lek dadi kadesan, cangkruan koyo ngene iki ya. Wah, entek piro kabeh. Kan enak warungnya laris ya. Kayak gini nih, enak ini. Kalau di saya kan apa? Sendirian. Sendirian. Nah, tapi teman-teman yang sekarang katanya Mas Arif Ardian tadi nang kopian gini kan warung kopi ini laris. Isu ini ambek ngobrol. Mungkin teman-teman sekarang ya cerita, "Apa iki jange Prabowo iki ya." Kopi ini laris. Masuk wis min, tebas UMKM. Masuk ya. Itu kan konkret untuk support ya. Misalnya gini, saya mau jadi kades, Pak. Oh, warung-warung ini diborong lah, ditum-tum gawe wong-wong. Wis iki gratis teko Pak Kades gitu. Wis iki gratis teko Pak Caleg gitu kan. Wah, sing UMKM kan ya seneng ya. Iya, taktis duitnya muter, duitnya dikesak, marono ditukokno ya, apa iku? Kayak ngeslot ya, wah yo ilang nih gue ya gak berputar gue mlebu nang sing duwe platform kok nangan ya. Kalau di kayak tuku kan juga berputar. Ya wes lah, jarene caleg. Oh iya masuk akal juga. Jadi ambek sodako. Tapi saya menarik ya, mungkin teman-teman juga bisa membedakan. Jadi saya belajar dari teman-teman yang ternyata ada ya namanya sodakoh dengan ikhlas, ada sodakoh untuk politik. Ya gitu. Saya main kudu iso bedakno. Ono duit politik, ono duit sodakoh, duit akhirat. Ya. Kemungkinan cuma 2 capres di Pilpres tahun depan, Bang. Wah, ngeri gitu. Prediksinya di Canto ini. Kita ngomong capres ya, iya kayak rada anget tanya nih. Mana ngambil kopi kayaknya kalau capres ini lebih seru ya sampai sejauh ini. Karena memang sudah mulai mengerucut dan sampai hari ini juga menjadi tantangan kalau berarti nunggu apa yang akan terjadi nanti siapa pilihan dari salah satu capres Prabowo ini milih siapa itu menjadi tebak-tebakan. Kok kalau pilihannya tepat tambah seru gitu ya. Kalau rada gak pas, nah itu juga tambah seru. Waduh. Nah. Ini memang benar-benar nggak milih, harus benar-benar dengan kalkulasi. Nah yang menarik, kemungkinan cuma ada 2 ya. Nggak tahu saya itu prediksi macam-macam orang berprediksi. 2 putaran ya mungkin ya. Kalau sekarang kan calonnya bisa 3 gitu ya. Sekarang kan bisa sangat mungkin sekali kan, tinggal nunggu aja. Sudah jelas itu sepertinya. Kalau putaran keduanya mungkin bisa gitu. Canto. Ya, itu kan enak ini lah dibahas karo ngopi. Hari ini mudah-mudahan aja biar seru. Kita juga berharap agar menarik ya. Sekarang lagi digodok apakah nama-nama yang mulai mengerucut. Dan menariknya, ini saya lupa, menariknya mereka capres-capres itu merebutkan suarane wong Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Surabaya, ngerebut awak dhewe gitu. Itu yang sangat menarik. Rata-rata kan Jawa Timur itu. Sing ditarget siapa? Yang kita, orang-orang yang ada di Jawa terutama kan ya. Kenapa? Karena pemilihnya banyak. Logikanya itu. Oh, ya. Berarti kudu panen ya wong Jawa Timur ya, wong Jawa ya. Oh, iyalah. Suara rakyat itu suara Tuhan. Iya bener ya. Suara rakyat 5 tahun. Ya digawe apa iki? Mas Arif. Permisi ya. Ya 5 tahun. Jangan dilihat dari partainya mana yang mengusung caleg, tapi dilihat apa saja. Wah. Mas Arif, wah ini bijak Mas Arif deh.
ojo delok partai ini gitu ya. Tapi lihat apa saja yang dilakukan tujukan caleg untuk masyarakat. Ya bener. Ya partainya itu kan wadah, tapi personality orangnya itu kan yang paling penting. Kadang-kadang kan kita kalau caleg kan muncul di sosok. Karena ini memang gini. Ini sharing ya. Mudah-mudahan gak terlalu ya. Tapi ini juga bagian dari pemikiran kita ya. Jadi biar tetap terjaga. Kalau caleg, partai dan sebagainya itu kenapa? Karena kita harus melihat caleg. Caleg ini kesempatan bagi rakyat untuk memastikan bagaimana track record dan sosok seorang caleg. Kenapa? Karena sistem pemilu kita ini sudah diputuskan untuk terbuka. Itu. Kalau dulu mungkin kemarin kan sempat tertutup. Kalau tertutup, ya itu apa cari partai ini kan? Kita milih partai, bukan milih orang per orang. Nah sekarang ini terbuka, berarti kan milih personality orangnya, sosoknya. Gitu. Supriyono umur berapa Min? Kalau jadi presiden, wakil presiden minimal berapa? Siapa tahu Mimin daftar tahun depan. Tetap 40. Tetap 40 Cak Supriyono. Tadi itu kan sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Nah itu kan kontroversi kan. Maksudnya kontroversi itu ada yang setuju dengan putusan MK kemarin. Ya saya kemarin juga sempat sharing ya sama adik-adik mahasiswa. Saya tanya gimana sih hasil putusan MK arek-arek semester 5 itu kan yang kemarin saya. Nah mereka juga ternyata salah persepsi. Dia menganggap oh ini putusannya 40 ke bawah. Bukan. Jadi yang diputuskan itu terakhir memang kaitannya dengan minimal paling rendah itu 40. Paling rendah 40 itu yang diputuskan loh ya. Jadi tidak di bawah 40. Tidak di bawah 40. Gitu. Sampean iso sakjane. Oh. Lho yo sapa ngerti makanya. Sapa ngerti. Tiba-tiba mau jadi presiden. Presidennya lodrok tapi ya karena tidak berkarir mendekati mereka gitu ya. Nah, ini kalau yang menjadi catatan itu karena ada kata atau kan yang diputuskan sebagai yang gugatan Almas itu. Sehingga ada kata sudah pernah terpilih atau menjadi kepala daerah. Nah, kalimat itu yang kemudian jadi rame kan, yang kemudian itu enggak fair gitu. Kalau segmennya anak muda ya anak muda gitu. Semek ngono tok sih sajane. Awak dhewe ora tau dadi bupati ya kan ya. Masa iso. Udah di bupati sih masih umur 40 gitu. Selamat pagi semuanya yang bergabung di hari ini. Ya kita memang lagi enak ya. Delok berita siapa ya itu kayaknya seru gitu ya kalau memang 5 tahunan seperti ini ya ambek kerja ambek ngerasani waduh itu cocok. Tapi kita kan punya pilihan karena kita menentukan saya senangnya di Warta Bromo ini bagian dari pandangan saya netralitas kita ya, artinya sampai sejauh ini lokality kita orang-orang yang ada di media kita ini di Warta Bromo, Bolowarmo semuanya itu rata-rata konkret, gak tahu kelobonan baser. Ya itu senengnya ya, maksudnya tidak banyak sekali sehingga kemudian teman-teman ini cerdas dalam menentukan sikapnya. Ya meskipun sisi lain targetnya adalah membangun opini publik ya, tapi mudah-mudahan ini bisa mencerdaskan semuanya. Gitu tadi meleku yang cerdas soalnya prosesnya mulai dari pendaftaran nanti anak masa kampanye lah iku ngentekno duit gede iku bos, ngentekno duit gede yang sesungguhnya itu disajikan bagi pemilih cerdas, pemilih kritis yang bisa memilih calonnya. Jadi kalau hari ini sampean wis dua pilihan ya ora apa-apa, tapi pemilih-pemilih cerdas itu masih menunggu bagaimana kemudian mereka menyampaikan gagasan, visi, misi, pergerakan dan sebagainya. Saya juga mengingatkan kepada semuanya pada pemilu saat ini, saya ini termasuk bagian dari yang punya akses informasi, terutama dalam menggunakan media sosial, bijak dalam media sosial.
Artinya sampean juga harus clear dalam menyampaikan sudut pandang. Ya, ini kalimat saya ini mungkin akan dianggap bagi para teman-teman tim, teman-teman yang sudah punya nama, politisi dan sebagainya, yang sudah punya pendukung. Tapi kalau bagi rakyat semuanya, Warta Brom kan bolo rakyat, Rek. Untuk melihat pandangan, kalau di media sosial, di media pemberitaan, di platform, sampean harus punya pandangan itu dua sisi. Kenapa itu harus dilakukan? Karena platform itu sangat identik dengan filter Bumble ataupun echo chamber. Apa itu? Itu adalah mengarahkan kepada dukungan yang biasanya referensi yang sampean pilih, yang sering sampean buka itu akan terus ke situ. Jadi itu akan menjadikan sebagai sebuah kebenaran gitu. Oh, boloku akeh, ternyata boleh sampean ya yang itu-itu. Jadi sekali-sekali kita keluar gitu. Ya sekali-sekali siapa pagi ambek ngopi sing ini kan iso. Oh iya, pandangannya harus luas ya. Iya, soalnya di media sosial itu pandangannya itu dipersempit sesuai dengan preferensi sampean gitu. Kalau sampean wis gaene sedino iku mang delok calon satu. Wah, lihat pernyataan MK, lihat soal politik dinasti. Sumpek sampean itu keluar itu kok metu terus yo ning Facebookku, metu terus ning TikTokku. Nah, itu karena preferensi tadi. Nah, kalau sampean tidak keluar, tukaran pas ngopi ya, berkorone melok rasa-rasa bener gitu. Itu bagian dari itu yang saya sebut sebagai echo chamber tadi. Ya, seolah-olah memiliki kemiripan yang sama dengan pengguna. Lagi ini kan enggak. Kalau live seperti ini enggak bisa direferensikan, tapi kita bisa interaksi. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita masih lagi membahas soal itu ya, tapi saya lebih menyampaikan suatu yang mungkin nanti biar gak ono tukaran lah. calone, yang penting ini nyambut gair, pokoknya macam-macam gitu kan ya. Malati wong Indonesia soalnya. Selamat pagi Bolowarmo. Semuanya terima kasih. Netral jamin menciptakan pemilu yang damai. Kadang-kadang begini Mas Supriyono ya. Netral itu gak nol loh ya. Netral itu bukan nol. Netral itu Warta Bromo ini pandangannya. Jadi Bolowarmo yang ngikuti Warta Bromo biar tahu Warta Bromo di mana. Warta Bromo ini bukan media partisan yang kemudian harus ke kiri ke kanan. Netral itu nol loh. Netral itu nol. Nol itu tidak bisa jalan. Nol itu tidak bisa jalan. Bahas apa iki? Bahas capres ya le. Bahas capres kan rame ya le kan Ahmad Soleh terima kasih. Ini juga ada teman kita ini. Wah, Cak Soleh ini dari Partai Garuda. Biasa le esuk muncul. Selamat Partai Garuda. Partai Buruh. Sorry Cak Le. Kok iso milih Garuda kumuran Cak Le ya? Partai Buruh. Wah, ini Cak Soleh. Saya bahas capres Cak Le. Saya tak ngombe kopi sih, Rek. Netral itu tidak harus nol. Netral itu harus punya pandangan. Gitu ya. Jadi yang dimaksud netral bukan berarti kemudian kita melepaskan semuanya, tapi harus punya pandangan di mana bisa memilih memilih pandangan. Ini hal yang nggak baik. Ini hal yang nggak tepat. Jadi itu yang disebut bagi kita untuk kaitannya dengan pandangan ya, pandangan. Netral jangan nol. Kalau nol itu ngecul. Ya kan Mas Supri ngecul. Wah, sak karep-karepmu kon. Bahkan milih A, bahkan milih B, bahkan milih C. Pokoknya aku netral. Itu kan nol. Kalau kita berjalan nol itu kan gak melaku. Netral itu yang tapi tetap punya pilihan. Ya, pilihannya adalah pada konteks yang lebih luas. Pilihannya tidak pragmatis kan aja ya. Pokoknya jangan terpancing dengan ikut komen di platform yang mengarah pada dukungan calon tertentu. Nah, bener. Tapi wong-wong podo pinter Mas Arif. Podo pinter, podo jago-jago loh giring bola itu ya. Jadi kita bisa terjebak. Pokoknya jangan komen ya didelok aja gitu ya, dipantau gitu. Supriyono bener Min, penjelasan Anda Min. Masuk ya, masuk. Lek posisi 0. Wah yo lede ya, gitu. Gak melaku gitu. Jadi kita juga harus mengkritisi siapapun gitu. Kalau ada yang bermain kurang tepat, nah itu biasa. Jadi Warta Bromo ini juga
seringkali kan, wah Warta Bromo abang, Warta Bromo ijo, Warta Bromo ijo campur abang, Warta Bromo colek rada oren-oren kan. Enggak, itu. Kita tetap akan melakukan kritisi, tetap akan berada pada posisi yang enggak ngenol. Selamat pagi Cak Le, wis balik lagi. Wah, ini Cak Soleh. Ini juga salah seorang aktivis buruh kemarin juga sudah dari Jakarta. Ngerti Cak Le wis mulai apa durung iki? Nek mulai mampir iki. Bener, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kita masih ngomongin soal pendaftaran kemarin. Sudah ada yang daftar. Kalau sudah ada yang daftar, itu sudah ada yang setat loh. Sudah di Basuran yang mau ke Polsek loh. Ono apa jale Polsek? Kapan-kapan ngopi ning kene jale. Wah, lek isu jam ini kita ngopi, nah ngobrol soal pencerahan. Nah, pencerahan hukum dan sebagainya kan asik ya, ngopi. Tapi sang mau kopi, mik jemblem. Selamat pagi, terima kasih Cak Soleh yang lagi OTW. Cak Soleh ini juga sedang berusaha. Wah, mudah-mudahan ini juga amanah. Dan dulu profilnya, wah, lek profil ngene gue sosum ya, sosum iku wis. Pokoknya di tahun-tahun politik ini akan banyak rezeki buat para tukang banner atau tukang desain ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Aku dulu ngekek rezeki nang awak dhewe juga. Tapi tetap kita juga nggak bisa, nggak bisa kemudian wah itu kan ngene enggak wani nolak itu kita kalau diarahkan. Mending rokokane Ares ya. Nyebut merek guys. Selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung. Memang ada beberapa informasi tadi yang kita sampaikan. Ya, yang menarik yang kita bahas ini pasca proses pendaftaran. Dan hari-hari ini kalau Anda keluar ngopi, lek dijak ngomong capres cawapres iku pasti. Ya. Lek caleg dorong rupane, lek caleg dorong. Tapi lek pilihane Prabowo Sopo, wah iku sampai sak gelas ngene ya mungkin dulu-dulu iki gak entek-entek iki ya. Engko nambah mana? Izin dulu ya OTW Polsek Purwosari lanjut dulu Min. Terima kasih Cak Soleh, hati-hati di jalan. Wah, Cak Soleh ini biasanya ngurusi persoalan hukum. Jadi Cak Soleh saat ini mau OTW Purwosari dan ya. Jadi Cak Le, terima kasih sudah mampir. Ini juga teman-teman kita masih sharing terutama terkait dengan pasca pendaftaran 2 capres-cawapres. Kita sekarang lagi nunggu karena memang kemarin kalau soal pendaftaran ada beberapa kritikan terhadap KPU itu terkait dengan jadwal pendaftaran. Jadwal atau jam ya, jam pendaftaran karena sehari langsung loro. Akhirnya kayak video-video yang mungkin bertebaran itu kan salepan. Wah, yang salepan sehingga ada yang kemudian seolah-olah mengklaim dan sebagainya. Ono sing bengok-bengok. Tadi pendukungnya Wak Ganjar sampai pendukungnya Wak Anies ini moro salepan ya kan, salepan. Nah, ini karena jadwal atau yang di depan yang pagi-pagi ini kelamaan gitu. Nah, kita sih berharap nanti kalau di KPU kota dan kabupaten itu benar-benar diatur jadwalnya. Wah, terutama mobil pilkada. Tabrakan lah bahaya. Bodoh panas ya, tapi kan belum panas ini ya. Emang harus gitu, itu harus fight. Tapi saya menganggap bahwasanya pilihan saya saya tidak memihak. Saya berharap itu tidak terjadi, tapi pandangan saja kenapa kemudian sangat di luar dugaan juga dengan keberadaan parpol yang cukup banyak di kubunya Pak Ganjar, bukunya PDI, kemudian ternyata yang dipilih Pak Mahfud. Nah, ini sebuah hal yang kemudian di luar perkiraan kita, termasuk juga harapan dari beberapa pengusung yang lain yang berharap sebenarnya bukan ya, tapi ini saya pikir ini juga satu pilihan yang menarik gitu bagi kita. Gak ada bingung gitu ya. Oh ya. Tapi menarik ini juga terjadi. Kalau menganalisa saya bukan pengamat, tapi saya memantaunya sebagai sebuah hal yang menarik. Dengan terpilihnya pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Demikian juga dengan pasangan Caimin dan Anies gitu. Dengan Anies Caimin ya wale jadi wale.
Selamat pagi semuanya. Santai-santai dulu. Kopiku kari separuh ini perlu diminum ya. Bismillah. Ya, tadi ada Mas Argo juga yang ada di Bujeng. Katanya Bujeng kok dalam posisi mambu maneh kali Bujeng. Ini benar atau tidak? Karena di Bujeng juga banyak sekali pabrik-pabrik yang beberapa waktu yang lalu juga sempat rame. Kalau yang kemarin memang ulang ya. Nah, ini juga menjadi catatan. Mudah-mudahan ini juga bisa segera dilakukan tindakan. Karena memang menarik, Kabupaten Pasuruan belum secara lengkap saat ini masih dalam proses, terutama terkait tata ruang. Jadi belum selesai sepenuhnya gitu ya. Saya juga belum melihat bahwasanya itu menjadi problematika tersendiri di Kabupaten Pasuruan. Jadi ketegasan dari DLH terutama yang mengeluarkan izin lingkungan ini juga sangat diharapkan di Pasuruan terutama. Wah enggak Pasuruan tok, mau Probolinggo mau Lumajang. Dan jadi gak taat terhadap itu sing dikorbano kan warga sekitar. Perjanjiannya mereka dapat hak mendirikan perusahaan itu karena selesai kan dengan warga sekitar. Kalau belum selesai, terus kemudian mereka mengkhianati perjanjian kan ya nggak baik juga. Oleh nyambut gawe, tapi perhatikan juga warga yang ada di sekitar. Kira-kira itu pandangan kita juga. Jadi kita sangat mendukung keberadaan iklim usaha di Kabupaten Pasuruan karena notabene banyak sekali warga kita yang ya rata-rata anak-anak kita kan masih banyak yang sulit mencari pekerjaan. Dengan keberadaan perusahaan itu harapannya kan bisa mudah menyerap. Tetapi ketika perusahaannya sudah ada, tapi ketentuan itu tidak diterapkan dengan baik kan yo, yang rugi kita sendiri. Gitu. Terutama pemane limbahe gak diatur demikian rupa. Itu harus dihajar bro ya. Kenapa? Karena nakalan. Yang nakalan itu harus diluruskan. Ya meskipun kita juga tidak sempurna, tapi paling tidak hal-hal yang seperti itu memang harus ditegaskan. Dan dilemanya memang seperti itu sih. Ya repot juga sih. Repot juga di sisi lain. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa selesai gitu. Apakah itu di proses perizinan dan sebagainya. Yang ngomong izin ini ada dibuka langsung itu nggak jadi tuduhan. Ya mudah-mudahan iklim investasi kita lebih baik gitu. Selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung. Iki ngombe kopi tok iki ya. Yang sekarang lagi OTW di daerah Pantura, mudah-mudahan sudah mulai terurai ya yang di Pantura. Jadi lancar karena tadi ada laka lantas di sana. Mudah-mudahan sudah aman. Tadi Mas Bayu tadi sempat menyampaikan OP3 Probolinggo itu apa mau gak kewoco ya. Mungkin di atas komen tadi kayaknya ada info terbaru. Mas Bayu yang biasanya share followermu kita yang membagikan beberapa informasi. Anda juga sebenarnya pengen ikutan gabung ya. Tapi hari ini kau nak sing mlebu. Min aku pengen naik, nggak apa-apa kita naik ya. Min aku pengen ngomong gini, pokoknya gak kampanye. Kampanye langsung tak take down itu. Kalau saya punya pilihan, kalau saya punya pandangannya lebih luas, tidak mendukung salah satu calon, oke-oke aja. Dilema 5 industri terasa bau gak nyaman untuk masyarakat, tapi ada aromanya harum beberapa oknum. Oh ya, ya jarib. Dilema limbah industri terasa bau gak nyaman untuk masyarakat, tapi ada yang aromanya harum. Ya iku sing kudu di lurusno sing ngono-ngono iku kan. Artinya yang dirugikan banyak, tapi yang menikmati sedikit. Ini ya. Gak barokah itu ya. Gak barokah. Tapi kalau wis kenemenen itu baru nanti ya. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan saja karena sampai hari ini industri-industri di Kabupaten Pasuruan cukup banyak ya. Sudah mulai banyak berdiri
Di sini tadi beberapa daerah ya kayaknya sudah mulai berdiri pabrik baru. Ini yang punyanya Mayora itu kan sudah yang di mana di Kejayan ya itu ya di Kejayan itu kan gede. Iku di Pasuruan bos itu pakai sumber airnya yang ada di kita ini dan mereka juga menggunakannya terus bisa nyaman kemudian mendirikan perusahaan menyerap tenaga kerja itu kan. Ya, mudah-mudahan yang kemarin disampaikan tenaga kerjanya ya kudu lokal lah, misalnya. Nyimak bos, Cak Muksin, Abdul Muksin, terima kasih pagi. Ngomong Cak, ngomong. Ya ngalor ngidul lah, tapi ini masih di seputaran headline kita, seputaran pemberitaan yang lagi hangat di media massa gitu. Masih seputar tadi kan kita ngomongin capres-cawapres. Kemudian kita sekarang lagi ngomongin soal iklim investasi dan limbah industri gitu ya Musin. Nah ini masih menjadi perbincangan hangat. Tadi juga kalau informasi kaitannya dengan selingkuh mangurung wis kata wacak no panjang-panjang. Gak ada susah itu. Ada beritanya dari Banyuanyar Probolinggo. Itu ya apa ceritanya? Sampeyan waca dhewe itu. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan percepatan untuk dibenahi lah paling enggak penataan ruang terutama kaitannya dengan izin industri atau pabrik yang berdiri di wilayah atau di daerah manapun. Karena itu penting itu yang akan ngantur. Kok moro-moro saiki didelok lho kok moro beras larang rek. Ya sawahmu kari mek titik nanti gak larang beras ya. Hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya sawah mbok doli kabeh didigawe pabrik. Makanya saiki beras malah larang ngono. Larang kok bengok-bengok tapi sing bengok-bengok iku sing kerja di pabrik sing wis gak duwe sawah. Supek ya. Bukan berarti kemudian nyalano sing gak di pabrik padha nyambut gawe nek kan gitu. Ya karena lahan kita juga semakin menyempit sekarang itu dipakai untuk perumahan ya menungso tambah akeh. Nah, hal kayak gitu juga menjadi bagian dari logika. Baru berasa impor kabeh. Nyenyek lahannya itu. Selamat pagi Bolowarmo, nyimak semuanya terima kasih. Ini kita sudah hampir 1 jam. Terima kasih sudah bersama kita di pagi hari ini. Itu headline kita. Mudah-mudahan hari ini Jumat menjadi Jumat yang berkah, lancar semua di jalan. Sampai Mas Supriyono, iya entek kabeh. Daerah ini kaya apa? Didol pirang anu per meter. Saya sih berharap itu bisa bisa jadi perhatian juga. Nah, sekarang ini loh, saya ini fakta sebelum diakhiri. Ini sekarang kemarin saya ngobrol dengan teman-teman di Yogyakarta juga bahwasanya semakin lama Fakultas Pertanian itu semakin sepi, rek. Itu kalau Fakultas Pertanian ini semakin menurun gitu. Ini saya hanya ngobrol tapi datanya belum secara konkret kita terima. Bahwasanya anak-anak ini sudah mulai meninggalkan lahan atau bidang pertanian. Padahal di luar negeri pertanian itu menjadi andalan dengan teknologi yang lebih modern kan, itu. Kalau di kita gak tambah tintek pabrik-pabrik ya memang kerjanya tetap jalan tapi itu kan semakin mengurangi. Nah, Fakultas Pertanian ini untuk menurun Marian. Itu satu. Nah, akhirnya terus kemudian pertambahan jumlah penduduk ini juga berpengaruh sehingga butuh perumahan kan, butuh perumahan. Arek-arek sing nomus gak nang sawah dadi kafe kabeh. Dari Pasuruan enggak ya? Ya, dulur-dulur terutama di Mojokerto itu kalau keliling-keliling itu sawah-sawah wis ono kafe, sing cangkruk arek nom-noman, sing matun karo tandur bapak-bapak, ibu-ibu. Wis iku ketok iku, real itu. Kalau Anda lihat di lapangan itu kelihatan kan? Oh iya ya, sing nang sawah iki kan arek nome yang ada di kafe-kafe itu anak-anak gitu. Itu menjadi fakta dan itu akan semakin terjadi ketika lahan-lahan industri, ketika lahan-lahan hijau itu tiba-tiba bisa berdiri pabrik. Kalau Mas Arief tadi bilang ya yang harum siapa gitu kan ya. Ini jine ya opo kok moro-moro di lahan hijau kalian mendirikan pabrik. Ini kan juga berbahaya gitu. Ini terjadi enggak? Terjadi, ya, terjadi. Daerah saya semakin sempit lah pertaniannya min. Ya, maring ini wis gak tani mana ya. Leren deh sih gue. Berasnya nanti kita
impor saja. Nah, ini mungkin ini ya memang gak duwe lahan kata ya meneh ya. Gak melok duwe lahan sing dodol kan yang sing duwe sawah. Itu mungkin bisa jadi perhatian karena itu hanya bisa dilakukan dengan regulasi. Artinya kalau regulasinya berjalan, ya kita juga oke dengan membuka ruang investasi untuk mengurangi pengangguran dan sebagainya oke. Tapi kemudian merubah tata ruang sehingga lahan hijau dan lahan-lahan kering dan lahan industri itu kan juga menjadi problem permasalahan. Padahal banyak kondisi terutama hari ini kita sudah mulai mengalami sedikit demi sedikit. Moro-moro tuku beras larak gitu. Pelan-pelan itu bisa terjadi. Makanya kemudian Menteri Dalam Negeri ngomong, ya apa lek ora beras tok, ora mangan beras wis mari ngono wong Indonesia. Soalnya wong luar wis gak mangan sego. Pengalaman pribadi dan untuk daerah saya di Kalimantan Tengah pertanian berkurang, malah perkebunan yang tambah luas. Ya, pertanian itu memang kurang ya kalau fakta yang terjadi. Ini malah agak lebar ini. Terima kasih, mungkin nanti bisa kita bahas lain waktu. Tapi kalau kaitannya dengan pertanian dan perkebunan itu yang menang memang perkebunan. Sejauh ini yang fakta di daerah kita ya. Soalnya perkebunan itu tanpa modal. Andor sekali dia tinggal panennya berkali-kali. Kalau pertanian wes nggarap sawah entek digawe riwa-riwine digawe tuku mese jarang minannya. Akhirnya sawahnya dimes pisan pindo entek wes enggak tumbuh. Habis dengan ongkos ikune ya. Jadi yang menang perkebunan. Perlu diketahui sekarang biji kopi di Pasuruan ini mulai naik. Enggak di Pasuruan saja. Ya, kopi mulai naik. Jadi usaha kopi menjelang Pilpres ini kayaknya mantap. Ya, kapan-kapan ngopi di tempat saya ya, tak buka warung kopi ya kono. Terima kasih, sampai jumpa. Demikian ngopi pagi Jumat ini. Meskipun agak banyak ragam yang kita bahas, tapi paling tidak headline kita pagi hari ini yang saya tekankan sekali lagi. Yang pertama kaitannya dengan pemberitaan pendaftaran Capres-Cawapres tadi, yang kemudian yang kedua kaitannya dengan beberapa laka lantas yang terjadi kemarin. Kemudian yang ketiga terkait motif pembunuhan yang terjadi di Banyuanyar. Seorang anak tega membunuh tetangganya sendiri karena diduga selingkuh dengan ibunya gitu. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda semuanya.